Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat membawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia sendiri, perubahan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat juga telah dirasakan akibat masuknya pengaruh internet. Salah satunya penggunaan internet yang semakin mudah telah disalahgunakan berbagai mahasiswa untuk permainan judi online. Di kalangan mahasiswa khususnya kota Yogyakarta, permainan judi online dianggap merupakan jalan pintas untuk mendapatkan uang tambahan. Bagi sebagian mahasiswa, bermain judi online merupakan suatu kepercayaan akan kemenangan semata. Padahal dampak permainan judi online ini bisa memperkeruh keadaan hingga membuat kecanduan. Kali ini tim Point News sudah mewawancarai berbagai narasumber untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong mahasiswa ikut serta dalam permainan judi online hingga korban yang dirugikan dari dampak perjudian online ini. Sebut saja Mawan yang menjadi pelaku judi online asal Yogyakarta. Awalnya tergiur dengan hadiah yang sangat besar karena melihat teman saya yang bermodal 50.000 bisa menjadi ratusan ribu. Nah, saya tahu judi online di pertengahan tahun 2022. Tahunya dari teman saya yang menang tadi tuh, yang mau bermodal awal 50.000 bisa jadi sampai ratusan ribu. Judi slot yang pertama Dewa 88 sama Raja 189. Yang sudah saya gunakan Raja 189. Model gamenya tuh ada seperti pragmatik sama kayak Zeus tuh pragmatik, ya sejenis Zeus. Efek yang saya rasakan setelah bermain judi online itu uang tabungan habis. Terus kayak kalau ada saldo di m-banking tuh kayak pengennya rasanya tuh pengennya main slot terus. Dan lama-lama kelamaan jadi stres. Kerugian waktu itu sekitar 500.000. Pokoknya ya itu tabungan habis, kayak sering begadang. Biasanya iklan judi online ini muncul di berbagai media sosial, terutama website yang dapat diakses secara bebas. Bahkan, berbagai platform judi online ini sampai bisa mengakses data-data pengunjung website dan menawarkan permainan mereka melalui nomor telepon pribadi. Tim investigasi Point News akan mewawancarai Mawar sebagai promotor judi online. Saya mulai jadi promotor ini karena saya tergiur ya dari teman saya yang untung banget sampai puluhan juta. Saya pasti tertarik dong, apalagi dengan hasil instan kayak gitu. Terus saya ditawarin buat jadi promotor yang pasti bakal dapat bonus. Tapi saya ini harus ngumpulin sekitar 20 member baru saya bisa jadi promotor. Jadi awal mulanya saya tergiur aja sih dari teman saya yang untung dengan cara instan seperti itu. Kalau saya itu lebih menggunakan sosmed ya, sosial media seperti Instagram, Twitter, Telegram. Nah di situ tuh saya post video dan kirim-kirim video orang yang berhasil dapat jackpot berpuluh-puluhan juta itu. Nah kebanyakan juga anak muda, khususnya mahasiswa yang mereka tuh emang ya kayak kata saya tadi suka banget sama hasil yang instan. Anak muda tuh kan suka banget lah sama hal seperti itu. Jadinya saya gampang buat narik
ke anak-anak muda gitu yang suka judi, terutama Instagram. Terus ada beberapa situs juga yang di website, GameShot, Telegram, Facebook, WhatsApp juga ada. Itu aja sih yang saya pakai. Untuknya ya lumayan untuk jadi promotor gitu. Cuman ya nggak terlalu banyak. Soalnya kan kerjaannya apa ya, naik turun juga lah gitu. Harus member, cari ini cari itu gitu. Judi online adalah sebuah kegiatan permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan oleh siapapun secara daring. Tak jarang banyak orang yang tergiur dengan uang panas ini dan menganggap akan menjadi kaya mendadak dari mengikuti permainan sejenis ini. Tim investigasi Point News sudah mewawancarai korban dari salah satu pelaku judi online. Minjemin uang karena yang pertama teman sendiri ya, teman dekat. Terus ya karena mungkin pas lagi ada uangnya juga, jadi ya sebagai teman yang baik jadi ya minjemin duitnya. Kalau ada juga minjemin, kalau misalnya lagi emang nggak ada duitnya juga bilangnya nggak ada sih. Buat sebenarnya kerugian nggak rugi-rugi banget sih, cuman paling kayak sebagai korban ya kadang pernah adalah temen yang kayak minjem uang karena sebenarnya nggak bilang juga sih minjem uangnya buat apa, maksudnya nggak jujur gitu karena mungkin kalah dari main judi gitu. Cuman ya minjem uang buat ada keperluan ini itu, cuman makin lama ternyata tahu kalau misalnya kayak uang-uang yang dipinjam itu larinya ke judi online gitu aja sih. Tanggapannya tentang judi online ya nggak baik lah buat dilakukan karena terlalu gambling ya, karena nggak bisa memastikan gitu kayak menangnya gimana dan nanti kalau misalnya kalah gimana. Terus lagian juga uangnya uang panas, jadi dapat misalnya dapat apa jackpot WD duitnya banyak, nanti juga habisnya juga cepat pasti. Jadi ya sebaiknya sebelum buat orang-orang yang belum pernah menyentuh judi online ya janganlah, karena nanti bisa berdampak kemana-mana gitu. Maksudnya kayak ke uangnya harusnya buat kesini tapi malah habisnya buat judi online, terus nanti juga bisa kena ke teman-teman, ke keluarga gitu juga. Jadi ya sebaiknya jangan dilakukan. Terakhir, tim investigasi Point News akan menanyakan pendapat kepada mahasiswa yang tidak tergiur dengan judi online. Untuk mahasiswa yang bermain judi slot online ya, menurut saya sendiri itu antara sedih dan kasihan sih melihat mereka, apalagi yang udah kecanduan. Untuk mahasiswa ya, apalagi bahkan mahasiswa beberapa itu masih dibiayai orang tua untuk kehidupannya. Nah, apalagi yang rantau kan, mereka udah dikasih uang oleh orang tuanya yang susah payah bekerja untuk mereka demi menguliahkan atau mensekolahkan mereka di sana. Tapi uang tersebut tuh malah dipakai untuk judi yang bukannya bawa keuntungan, malah membawa mereka dalam kerugian. Yang pasti karena kekalahan bakal membawa rasa depresi dan banyak macamnya sebenarnya. Merugikan teman sekitar seperti minjam uang teman atau sebagainya, atau malah bisa dalam kemungkinan terburuk bisa aja menghalalkan berbagai cara untuk mengembalikan uang yang udah mereka pertaruhkan dalam judi slot online tersebut. Jujur aja untuk tergiur tuh pasti hal-hal yang instan, apalagi yang menguntungkan itu ya pasti tergiur sih. Tapi balik lagi ke prinsip ya, setiap orang punya prinsip. Untungnya saya sudah menanamkan prinsip yang agak ya bisa membentengi saya dari hal-hal tersebut. Mungkin nasi sudah menjadi bubur,
tapi kita memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup kita. Mulailah fokus pada hal-hal positif dan tujuan yang lebih bermakna daripada menghabiskan waktu dan uang di judi online. Karena keberhasilan sejati adalah ketika kita mengendalikan nafsu judi dan mengarahkannya ke hal-hal yang positif. Jadilah pemenang dalam hidup, bukan hanya dalam perjudian. Sekian berita yang kita bawakan, Poin News Terdepan mengabarkan.